Ini pada ngapain sih? Tahu tuh, Cik. Ngapain, Cik? Lagi siap-siap. Siap-siap apaan? Siap-siap syuting. Syuting. Gunting. Bikin film. Ya, lupa ya. Pada lupa ya, ini bulan apa? Oh iya, bulan Mei. Apa? Ada apa dengan bulan Mei? Apa ya? Minum. Ada yang khusus. Ada yang mau farewell. Well, Iya. Siapa itu? Duh, kesayangan Itu. kita. Si Do alias dia pernah ningrum. Bener kan? Bener kan? Iya, Pada inget bener, kan? bener. Iya. Aku ingin jadi teman nyamanmu, tempat kau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang tak karuan tanpa beban, dan juga hayalan tentang masa depan. Ku tak ingin cepat berlalu waktu yang ku punya denganmu. Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan, semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Nikmati sementara yang ada. Bersandar padaku, taruh di bahu, relakan semua, bebas semaumu. Percayalah ini sayang terlewatkan, ku sampaikan dalam nyanyian, bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Nikmati sementara yang ada. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Nikmati sementara yang ada. Semoga bergema selamanya. Hey hey siapa dia? Hey hey siapa dia? Selamat datang di kuis Siapa Dia. Di sini sudah ada peserta dari tim FPA. Sudah siap mulai kuisnya tim FPA? Siap. Pertanyaan pertama. Siapa yang suka masak di kantor untuk kita makan sama-sama? Pertanyaan kedua, ikan peliharaan siapa yang pernah masuk ke selokan kantor? Budia! Siapa di divisi accounting yang datangnya pagi dan nggak pernah telat? Budia! Siapa yang siapin makanan untuk stok opnam? Budia!
Lanjut, siapa yang malu-malu kalau difoto? Budia. Terakhir, siapa yang masuk GT tanggal 15 Juni 1995? Demikianlah kuis siapa dia sudah selesai. Oke. Jangan kemana-mana tentang siapa dia. Budia, Prananingrum. Dah lama ya Bu menanti hari ini. Inginnya dari dulu sederhana aja ya. Akhirnya kesampaian juga. Hari ini jadi hari terakhir Ibu di sini. Pensiun yang ditunggu-tunggu. Rasanya pasti happy. Ada juga sih sedihnya. Ngangenin pastinya setelah pensiun. Aku dan kita semua akan bisa dengan mulia. Neng hatiku kok ya rasane maknyes. Rumah ini GT tetaplah di hatimu. Yang saya ketahui tentang Budia itu orangnya baik ke semua orang, dan Budia itu adalah ibu kita semua. Suka masakin buat kita, terus banyak relasinya, terus suka ngerawat bunga, tanaman, terus baik, rajin sholat. Budia itu baik, perhatian, dan keibuan. Budia sering masak untuk dimakan sama-sama, jadi terasa kekeluargaannya. Kalau ada acara juga biasanya Budia yang sigap atur semuanya. Kita pasti akan kangen banget sama Budia. Budia itu orangnya baik, terus ngerangkul orang-orang yang baru masuk ke accounting. Kayak saya dulu yang pertama ngerangkul itu Budia. Sering nyemangati juga ketika saya lagi ada kesulitan atau apapun itulah. Jadi teman curhat juga, sama ya jadi kayak orang tua di kantor lah. Intinya Budia itu baik. Cerita lama ya, cerita waktu di Malang kami kuliah di sana. Dia adalah adik tingkat saya, adik kelas saya. Nah, di atas saya ada kakak tingkat. Kakak tingkat saya itu suka sama Budia. Terus kemudian janjian lah, dia minta tolong saya nganterin ke kos-kosan Budia. Kemudian kita janjian malam minggu mau datang ke kosnya Budia. Udah rapi-rapi, udah pakai parfum segala macam, udah dateng, kita samperin ke rumah kos-kosan Budia. Kemudian udah kasih salam segala macam, ada temannya yang keluar nih, terus dia bilang kita bilang mau ketemu Budia. Budia waktu itu namanya bukan Budia, tapi panggilannya adalah Ningrum, Ning ya. Nah itu pada saat kita minta tolong disampaikan, ternyata temannya yang keluar bukan Budia. Temannya yang keluar bilang orangnya sudah tidur. Jadi selama ini memang tidurnya sore-sore kan, waktu itu habis sisa kan, habis sore-sore enggak, biasanya juga nggak pernah tidur dan seperti itu. Kemudian yang kedua itu
sudah lulus, kemudian saya mencoba mempertemukan kembali Budiah di sini. Jadi kakak tingkat itu sama Budiah kita panggil kan, kita minta tolong untuk dipanggil. Waktu itu ada kesempatan untuk masuk ke kerja tunggal. Dan dua-duanya dites nih. Maksud saya supaya nanti ketemuan di sini, bekerja sama di sini kan. Jadi itu niat saya. Kemudian ternyata kakak tingkat itu tidak berhasil lolos. Yang lolos malah Budiah gitu lah. Saya nggak tahu apa ini mau jodoh, jadi sampai tua pun akhirnya nggak ketemu juga. itu sampai saya sama sekarang kalau ketemu kakak tingkat itu sering buat bercandaan. Itu sangat terkesan sekali. Hal yang menurut saya paling berkesan untuk Budiah adalah sebenarnya awal-awal sih, waktu pertama kali interview Budiah justru spotlight skripsi saya karena tentang budidaya anggrek. Terus ketika awal masuk juga langsung tertarik ketemu teman saya yang budidaya anggrek karena berkaitan dengan skripsi saya, dan dia mau belajar banget gitu tentang anggrek gimana. Jadi Budiah tuh seneng banget sama tanaman sebenarnya. Hal yang paling berkesan menurut aku kayak keseharian, kayak berbagi sarapan, terus kalau misal dapat buah tuh emak perhatian banget potong-potongin, terus beterin ke anak-anaknya yang lain. Terus kayak kalau misal ada masalah baik itu kerjaan atau di luar kerjaan, kita tuh suka kayak ceritanya ke emak tuh dengan sabar menampung aspirasi kita semuanya. Jadi tuh selama di sini tuh kayak berasa kita punya emak di kantor gitu. Terima kasih ya Mak untuk semuanya. Teladan yang bisa diambil dari Budiah itu banyak, tapi di sini aku mau kasih 2 yang berkesan buat aku, karena Budiah itu tempat curhat aku. Jadi Budiah tuh sering bilang apapun masalah yang lagi kita hadapin, apapun masalah atau kesulitan yang lagi kita hadapin, yang pertama itu bahasanya ya, kalau Budiah tuh ngebahasainnya yang waras ngalah gitu. Jadi mau kita disakitin, mau kita diapain gitu, yang pertama itu ngalah. Karena mengalah itu bukan berarti kalah, melainkan perbuatan yang bisa bisa menengahi, atau bisa dibilang mengalah itu adalah hal yang terbaik lah untuk semua pihak gitu. Terus yang kedua, Budiah itu juga ngajarin bersyukur dalam setiap hal-hal kecil yang kita terima, setiap hal-hal kecil yang kita dapat gitu. Harus bersyukur dari yang hal kecil sampai hal besar gitu ya, nggak cuma hal kecil aja, cuman semua hal yang kita terima, kita dapat, itu harus bersyukur. Budiah itu orangnya sangat positive thinking dalam segala hal, baik itu hal baik ataupun hal buruk, pasti Budiah tuh akan selalu berpikir dari sisi positifnya terlebih dahulu. Budiah itu pendengar yang baik. Aku bisa cerita apapun ke Budiah, cerita tentang teman, tentang kerjaan, tentang keluarga, pokoknya semua hal aku bisa ceritain. Dan gak jarang hal-hal yang aku ceritain ke Budiah tuh Budiah bantu aku buat dapat solusinya. Pokoknya meskipun abis ini aku pulang sendirian, semoga ibu menikmati masa pensiunnya ya Bu. Love you. Teladan yang bisa saya ambil dari Budiah ya, kalau teladannya sebenarnya menurut saya banyak banget. Sebenarnya kayaknya nggak sempet kalau mau disebutin semua. Tapi teladan yang utama yang saya rasain dari Budiah itu orangnya peduli banget sama accounting atau sama divisi lain pun peduli banget. Jadi saya ngerasa pertama kali saya masuk pun kayak ada yang perhatiin saya gitu, walaupun belum kenal ya waktu itu. Cuma dari seragam saya, ibu kasih tahu harus pakai baju kayak gimana, dan saya merasa di sini tuh saya diperhatiin gitu. Jadi saya nggak ngerasa kesepian walaupun awal-awal masuk belum kenal siapa-siapa. Makasih banyak ya Bu buat
kasih sayang yang Ibu sudah berikan, dan juga terima kasih buat kehangatan yang saya terima, supaya saya bisa belajar dari situ, supaya saya bisa berikan kehangatan juga buat teman-teman yang lain. Ibu selamat menikmati pensiunnya. Sampai ketemu lagi, Bu. Besok jangan lupakan desit ya. Pokoknya kalau nanti udah berubah profesi jadi ibu kos, jangan lupa siapin kamar kalau kita main ke Semarang ya. Dan jangan lupa masak buat kita semua. Jangan lupa masakan kesukaanku juga kamu harus inget ya, yang ada pete-petenya, Dok. Ya, ada sambalnya. Ray juga kan? Pete. Bisa berebut nih nanti sama Ray, Dok. Iya. Bukannya itu, jengkol spesial. Oke. Nah, kita nggak mau sedih-sedih, kita nggak mau, kita happy-happy. Dia pensiunnya happy. Betul. Mau cuan, dia mau cuan. Mencari cuan. Kasih pantun, Cika. Kasih pantun. Ya. Bareng nanti Ya, boleh. Bilang cakep ya. Ya. Makan siang di pinggir sawah. Cakep. Sambil minum es kelapa. Cakep. Walau kita akan berpisah, Oh no. semoga silaturahmi tetap terjaga. Selamat menjadi ibu kos. Sarangi. Iya, Bu Dia, selamat menikmati masa pensiun. Terima kasih atas dedikasi tanpa lelah. Burung camar terbang ke utara. Cakep. Menyusuri laut di pagi nan cerah. Cakep. Terima kasih atas segala karya. Langkah Budia sangatlah indah. Setiap akhir adalah awal yang baru, dan ini adalah awal yang baru untuk Budia setelah pensiun. Terima kasih Ibu atas perjalanan panjang, dedikasi, dan keteladanan yang telah Ibu berikan. Selamat pensiun, waktu kerja sudah selesai, waktu menikmati hidup dimulai. Semoga selalu sehat, bahagia, dan isi dompet tetap aman sampai tanggal muda. Sekarang tugas utamanya cuma satu, bahagia setiap hari dan gak perlu pusing kerjaan. Kami merindukan banget masakan buatan Ibu yang kami santap di siang hari setelah menahan wanginya masakan Ibu yang sudah tercium dari pagi. Terima kasih sudah menjadi ibu kami yang luar biasa. Hai Dia, terima kasih atas kerjasamanya ya. Mbak Dia, maafin kita ya. Sukses selalu usahanya. Sehat selalu dan jangan lupakan kami ya, Mbak Dia. Selamat menikmati pensiun dan ditunggu nasi liwetnya. Iya, makasih banyak kerjasamanya selama ini. Selamat menikmati masa purna bakti. Sehat-sehat selalu ya. Kamu pantas mendapat bintang. Terima kasih Bu Dia atas support yang diberikan kepada kita. Selamat menikmati hari-hari purna bakti dengan bahagia dan sehat selalu. Assalamualaikum Bu Dia. Kami dari geng M dan M mengucapkan selamat pensiun dan lulus dari PT Gajah Tunggal. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini, dan kami juga mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan selama bekerja sama di PT Gajah Tunggal. Hanya doa dan salam teriring buat Bu Dia. Semoga sehat, sukses, dan bahagia bersama keluarga. Bu Dia, tambah sukses. Sehat selalu. Bahagia selalu. Kaya raya. Halo Ning, kami mengucapkan selamat menikmati masa purna bakti. Semoga sehat dan sukses selalu. Semoga Bu Dia semakin menikmati hari-hari penuh berkah. Selamat menikmati masa pensiun. Sehat dan tetap semangat. Yes, yes, yes. Hai Mbak Dia, selamat memasuki masa purna bakti. Semoga Mbak Dia dapat menikmati masa purna bakti ini dengan sehat
penuh kegembiraan dan kebahagiaan bersama keluarga. Terima kasih banyak untuk semua bantuan yang Mbak Dia berikan pada saya selama saya di head office beberapa tahun yang lalu, dan juga selama melakukan beberapa proyek-proyek di pabrik. Appreciate very much bantuan Mbak Dia. Sehat dan gembira selalu ya Mbak. Terima kasih. Halo Budia. Selamat pensiun. Selamat sukses. Bahagia bersama keluarga. Dadah. Hello, dear. Saying goodbye is always difficult and sad. Sad for us because you are leaving and we will not see you as frequently as we would like to. At the same time, we are happy for you because you will be retiring and doing what you had wanted to do all this time. And we wish you all the best. And we will miss all the good food that you have always cooked for us. Please come and visit us and bring some good food while you come. Goodbye and good luck. Dia Prananingrum yang biasa saya panggil Genduk karena kita saking akrabnya. Genduk panggil saya Pak D, jadi kita sudah seperti saudara. Di akhir ujung karir Genduk untuk mengakhiri kepegawaiannya di PT Gajah Tunggal, satu prestasi yang hebat, bisa sampai pensiun di Gajah Tunggal. Kemampuannya untuk luas terhadap sesama teman, mau peduli menyediakan makanan kepada teman-temannya adalah suatu nilai positif yang sulit untuk digantikan pada saat ini. Pada akhirnya Mbak Diah akan menjalani masa tenangnya dengan berbisnis sendiri, kos-kosan gitu ya, ngikutin Pak D. Semoga di masa pensiun bisa lebih sukses, bisa lebih melangsingkan tubuhnya, tidak menyediakan makanan terus pada kita-kita, dan kita akan kehilangan nasi bikinan Mbak Diah. Semoga kita masih tetap mengingat Mbak Diah segi positifnya dan bisa ditiru kepada yang lainnya, khususnya hal-hal yang positif. Sekali lagi, selamat untuk menikmati masa purna bakti dengan lebih rileks dan bermanfaat untuk keluarga. Terima kasih, selamat berpurna tugas. Terima kasih, Dok. Halo Dia. Selamat ya memasuki masa purna bakti. Selamat juga menikmati hidup baru yang penuh berkah. Akhirnya kamu bisa bebas absen, bisa bangun siang kapan saja. Jadi selamatlah berkebun ria, jadi ibu kos. Kemudian terima kasih juga sudah 30 tahun jadi penjaga gawang invoicing kita di accounting department. Rasanya kayaknya baru kemarin kita lembur bareng, terus kok jadi sedih ya? Udah, stop dulu. Halo Dia, tadi mata saya agak kelilipan, jadi ngulang lagi deh ya. Jadi intinya selamat memasuki masa purna bakti, kemudian juga selamat menikmati hidup baru yang penuh berkah. Akhirnya kamu bisa bebas absen. Gak tahu deh ya saya kapan bisa ikutin kamu. Bisa tidur siang kapan aja, gak usah sembunyi-sembunyi. Kemudian juga selamat berkebun ria, jadi ibu kos. Dan kita juga berterima kasih kepada kamu yang sudah 30 tahun jadi penjaga gawang invoicing kita di accounting department. Rasanya kayaknya baru kemarin deh kita lembur bareng, waktu zaman-zaman belum ada Oracle, tahun 2004 kalau nggak salah ya, baru mulai Oracle. Jadi terima kasih banget udah jadi temen, udah jadi rekan kerja, udah jadi keluarga di kantor.
Kenapa jadi keluarga? Karena kita merasa kamu jadi ibu yang baik, yang suka masakin kita makanan yang enak-enak, terutama nasi liwet sama sambal bawangnya. Plus pete ya kalau buat saya. Oke, jadi kantor nih bisa jadi sepi nih, nggak ada kamu. Mungkin kalau misalnya kangen-kangen boleh mampir, tapi syaratnya jangan lupa bawa ya nasi lipetnya minimal sambal bawangnya. Oke, jadi kita mewakili semuanya, cuman bisa mengungkapkan ya apa yang kita rasakan selama bersama kamu. Duh, jadi sedih nih. Udah ya, ntar lama-lama jadi ini nih, berurai air mata. Pokoknya happy-happy terus ya dia. Muah, muah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Hari ini menjadi momen yang sangat berarti bagi saya. Setelah 30 tahun bekerja dan hari ini merupakan hari terakhir saya bekerja di PT Gajah Tunggal. Pada akhirnya segala sesuatu pasti ada waktunya. Mengingat berkarya selama 30 tahun adalah waktu yang panjang dan tidaklah mudah melepaskan aktivitas rutin yang selama ini saya jalani bersama untuk belajar, bertumbuh, dan berbagi cerita di tempat ini. Dan akhirnya saya sampai pada keputusan untuk pamit dan menikmati masa pensiun. 30 tahun bukan waktu yang sebentar. Banyak pengalaman, tantangan, tawa, dan suka duka yang menjadi bagian dari perjalanan saya. Saya bersyukur pernah menjadi bagian dari keluarga besar di PT Gajah Tunggal. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Mrs. Chen dan Pak Kis selaku manajemen, kemudian khususnya untuk Bu Lingling dan Juliana yang selama ini membimbing dan sekaligus menjadi mentor yang luar biasa. Kedua, untuk rekan-rekan tim accounting dan tech, finance, SAD, FPA, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama, kepercayaan, dukungan, dan persahabatan yang telah diberikan selama ini. Mohon maaf bila selama bekerja ada kata, sikap, atau keputusan yang kurang berkenan. Harapan saya semoga PT Gajah Tunggal mampu melewati segala tantangan dan terus berinovasi. Saya pamit bukan untuk melupakan, tetapi untuk membuka babak baru dalam hidup. Semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan tetap jaga hubungan baik. Bunga mawar harum baunya, jadi hiasan di Taman Sari. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.